Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh karena pandemi ini. Pembelajaran Safinatun Najah pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas. Artinya ketika seseorang yang memiliki hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, itu tidak boleh melakukan hal-hal yang nantinya kita akan membahas di pertemuan ke-7 ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabin kullin ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun maning taqudhu wudu'ahu haruma alaihi arba'atu asya'a. Seseorang yang rusak wudunya diharamkan baginya melakukan 4 perkara. As-sholatu yang pertama sholat, wa tawafu yang kedua tawaf, wa masul mushafi yang ketiga memegang mushaf, wa hamluhu yang keempat membawa mushaf. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Haram bagi orang yang junub melakukan 6 perkara. As-sholatu yang pertama sholat, wa tawafu yang kedua tawaf, wa masul mushafi yang ketiga memegang mushaf, wa hamluhu yang keempat membawa mushaf, wal lubthu fil masjidi yang kelima berdiam di masjid, wa qiraatul qur'ani yang keenam membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu bil haidhi 'asharatu asya'a. Haram bagi orang yang haid melakukan 10 perkara. As-sholatu yang pertama sholat, wa tawafu yang kedua tawaf, wa masul mushafi yang ketiga memegang mushaf, wa hamluhu yang keempat membawa mushaf, wal lubthu fil masjidi yang kelima berdiam di masjid, wa qiraatul qur'ani yang keenam membaca Al-Qur'an, wa syaumu yang ketujuh berpuasa, wa tolaku yang kedelapan bercerai, wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu yang kesembilan melewati di dalam masjid apabila takut untuk mengotorinya, wal istimta'u bainas surrati war rukbati yang ke-10 bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Pembahasan ke-10 membahas tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan berhadas. Artinya ketika seseorang memiliki hadas, itu tidak boleh melakukan hal-hal di bawah ini. Sebelum kita membahas tidak boleh melakukan apa sih hadas itu, perlu kita ketahui ada perbedaan antara hadas dan najis. Hadas yaitu identiknya dengan sesuatu yang membatalkan wudhu atau bisa mengakibatkan kita untuk melakukan bersuci, baik hadas itu hadas kecil atau hadas besar. Lalu apa najis itu? Najis yaitu sebuah bentuk benda atau air yang kotor, yang dengan bentuk itu kita tidak diperbolehkan melakukan ibadah. Yang pertama yaitu ketika seseorang batal wudhunya, diharamkan baginya untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf. Yang pertama sholat, artinya ketika seseorang batal wudhunya itu tidak boleh melakukan sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat jenazah, kecuali orang tersebut tidak menemukan air atau debu.
atau alat untuk bersuci. Akan tetapi ketika seseorang tersebut itu sudah menemukan air atau debu, maka seseorang tersebut wajib mengqadha sholatnya, walaupun ketika seseorang tersebut itu sudah melakukan sholat di waktu yang telah ditentukan. Adapun masuk dalam kategori sholat yaitu khutbah Jumat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, artinya ketika seseorang akan melakukan khutbah Jumat itu wajib berwudu terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tawaf. Baik tawafnya itu tawaf fardu atau tawaf sunnah. Artinya ketika seseorang akan melakukan tawaf itu harus berwudu terlebih dahulu atau memiliki wudu. Hanya saja yang membedakan antara sholat dengan tawaf itu tawaf boleh untuk berbicara asalkan berbicaranya itu dalam hal kebaikan. Yang ketiga yaitu tidak boleh menyentuh mushaf. Ketika seseorang tersebut tidak memiliki wudu atau batal wudunya itu tidak boleh menyentuh mushaf, dengan tujuan yang tidak diperbolehkan itu dengan tujuan dirosah atau belajar. Artinya ketika seseorang tersebut menyentuh ayat Al-Quran walaupun bukan bentuknya Al-Quran, hanya tulisan Al-Quran saja. Ketika belajar ayat Al-Quran itu tulisannya ada di papan atau di daun atau di kayu atau di tembok, itu tidak diperbolehkan menyentuh ayat Al-Quran tersebut. Yang diperbolehkan itu ialah dengan tujuan tabaruk atau mencari keberkahan. Contoh misalkan ketika seseorang tersebut itu batal wudunya lalu menyentuh tulisan ayat Al-Quran di masjid, contoh misalkan di temboknya masjid atau di atapnya masjid yang ada tulisan Al-Qurannya, itu diperbolehkan karena dengan tujuan mencari keberkahan. Yang keempat yaitu membawa Al-Quran, kecuali membawanya Al-Quran itu bersamaan dengan barang-barang yang lain. Artinya ketika seseorang membawa Al-Qurannya itu tidak bersamaan dengan barang-barang yang lain, itu tidak diperbolehkan membawa Al-Quran. Bagi orang yang junub atau seorang suami istri melakukan hubungan intim, atau melakukan yang memiliki hadas besar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan 6 hal. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Itu sama dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya yaitu bagi orang yang tidak memiliki wudu itu tidak boleh melakukan hal 4 tadi. Lalu yang kelima yaitu berdiam diri di masjid. Artinya ketika seseorang junub itu berdiam di masjid, walaupun berdiam diri di masjidnya itu sebentar, ukuran sebentar di sini yaitu contohnya yaitu dalam membaca, ukurannya membaca tumakninah. Ketika tumakninah di masjid yaitu bacanya subhanallah, paling sedikit-sedikitnya itu membaca subhanallah. Artinya ketika seseorang tersebut itu melebihi dari bacaan subhanallah, itu haram baginya berdiam diri di masjid. Ukuran masjid di sini yaitu tanah atau bangunan yang diwakafkan atau yang dilakukan untuk sholat. Semisalkan sholatnya itu di lapangan, itu juga tidak diperbolehkan seseorang yang junub itu berdiam diri di masjid, karena halamannya masjid itu atau lapangannya masjid itu dilakukan untuk sholat, maka tidak diperbolehkan. Yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Ketika seseorang tersebut itu
seseorang yang junub itu membaca Al-Qur'annya, ini ukurannya ia mendengar apa yang ia bacakan. Ketika seseorang yang junub itu hanya melafadzkan, mengucapkan ayat Al-Qur'an itu di dalam hati saja, dan juga hanya untuk zikir saja atau tujuan yang lain, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ketika seseorang yang junub itu membaca Al-Qur'annya, ia mendengar apa yang ia bacakan. Terlebih lagi ketika membacanya itu orang lain bisa mendengarnya. Terlebih lagi itu tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Wanita yang sedang haid itu tidak boleh melakukan 10 hal berikut. Yang pertama, sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh Al-Quran, 4 membawa Al-Quran, 5 berdiam diri di masjid, yang keenam membaca Al-Quran. Itu sama dengan pembahasan sebelumnya. Nah, yang ketujuh yaitu berpuasa. Ketika seorang perempuan sedang haid dan nifas, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib di bulan Ramadan. Itu tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Yang kedelapan yaitu cerai. Ketika seorang perempuan sedang haid, sang suami itu tidak diperbolehkan mentalak istrinya atau mencerai istrinya dalam keadaan haid. Yang kesembilan yaitu melewati masjid. Jika perempuan tersebut itu takut akan mengotorinya. Ketika seseorang perempuan yang sedang haid lalu melewati masjid, akan tetapi seorang perempuan tersebut itu tidak takut akan mengotorinya karena darahnya sudah sedikit, lalu menggunakan pembalut itu, dan ia yakin tidak akan mengotori masjid tersebut, itu tidak apa-apa. Yang ke-10 yang terakhir yaitu bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Nah, maaf, di sini yaitu maksud yang ke-10 ini adalah bagi seorang suami istri yang tidak diperbolehkan bersenang-senang di antara pusar. Yang tidak diperbolehkan yaitu di antara pusar sampai lutut. Ketika baik itu bersenang-senangnya dengan adanya syahwat atau tidak, yang dari pusar sampai lutut, baik itu tidak ada syahwat atau tidak, itu tetap tidak diperbolehkan. Yang boleh yaitu selain antara dari pusar sampai lutut tersebut, itu diperbolehkan. Nah, itu adalah pembahasan ke-7 kita yang membahas tentang seseorang yang memiliki hadas tidak boleh melakukan hal-hal tadi. Semoga kalian bisa memahaminya, dan juga jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.